Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat dimanapun kita semua berada. Oke, untuk kali ini kita materinya mengenai hukum penitensier, yaitu salah satu materinya itu adalah kita akan berbicara mengenai kebijakan dari permaafan hakim. Mungkin untuk istilah permaafan hakim sendiri masih sangat jarang sekali dikenal, tapi ini nantinya akan menjadi konsep yang baru di dalam rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada saat yang di masa akan datang. Walaupun sampai sekarang kita belum tahu apakah RUU KUHP itu akan disahkannya kapan, tapi minimal ini adalah sebagai tonggak sejarah pembaharuan dari hukum pidana yang selama ini kita kenal itu hanya asas legalitas saja. Tapi di dalam konsep permaafan hakim tentunya kita berharap ada pembaharuan dari hukum pidana kita yang tidak hanya melihat dari segi undang-undang saja, tapi juga di sini ada peranan hakim pada saat kita berbicara tentang tujuan pemidanaan. Karena tujuan pemidanaan sendiri kan itu bagian dari salah satu materi dalam kuliah hukum penitensier. Sebelum kita masuk ke pengertiannya, kita melihat dulu penjelasan dari Profesor Badar Nawawi Arif sebagai salah satu penggagas perumus dari rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita sering dengar itu adalah RUU KUHP. Nah, di sini disebutkan bahwa ide dasar permaafan hakim itu terdapat dalam konsep RUU KUHP dan di dalam konsep tidak hanya memandang asas kulpabilitas sebagai kesalahan dan juga tidak hanya memandang asas legalitas sebagai syarat dari pemberlakuan hukum pidana sebagaimana disyaratkan oleh pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kalau melihat asas kulpabilitas dan asas legalitas itu sifatnya kaku dan absolut, jadi tidak bisa dirubah ya. Nah, makanya kalau kita melihat asas legalitas itu sifatnya rigid atau kaku ketika orang itu ketika dia sudah dibuktikan sebagai dia melakukan tindak pidana, jika ada aturannya sudah, maka dia akan dipenjara tanpa memperhatikan tujuan-tujuan dari pemidanaan dalam hukum pidana. Nah, di sini juga makanya di dalam konsep diberikan kemungkinan bahwa nanti akan ada selain asas legalitas masih dipertahankan, tapi karena RUU KUHP itu menganut ide keseimbangan, jadi selain asas legalitas itu juga ada yang namanya asas strict liability sebagai pertanggungjawaban mutlak, terus juga ada vicarious liability sebagai pertanggungjawaban pengganti, dan satu lagi yang akan kita bahas hari ini adalah konsep dari pemberian maaf atau pengampunan dari hakim yang disebut dengan rechtelijk pardon atau judicial pardon. Jadi karena RUU KUHP tadi itu adalah sebagai yang kita akan nanti sahkan itu adalah menganutnya ide keseimbangan. Jadi selain ada asas kulpabilitas ya dan asas legalitas tidak menjadi syarat yang utama, tetapi juga ada yang namanya asas strict liability, vicarious liability, dan asas dari pengampunan atau permaafan dari hakim. Oke, permaafan hakim sendiri di dalam RUU KUHP itu sudah ada ya, jadi sebagai konsep baru seperti tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi di dalam RUU KUHP itu kita akan melaksanakan tidak hanya sistem yang sekarang itu kan kita KUHP itu memegangnya asas legalitas. Nah, nanti di konsep yang baru itu kita akan adanya konsep ini mengenai permaafan hakim. Nah, secara pengertian permaafan hakim sendiri adalah kewenangan, kewenangan dari hakim untuk memberi maaf kepada siapa? Yaitu kepada si terdakwa, kepada terdakwanya dengan tidak menjatuhi sanksi pidana atau tindakan apapun di situ. Jadi hakim mempunyai kewenangan di situ untuk memberi maaf kepada terdakwa dengan tidak menjatuhkan sanksi atau tindakan apapun. Jadi istilahnya pada saat proses di pengadilan, pada saat dia sudah dinyatakan bersalah, tapi karena faktor-faktor tertentu, alasan-alasan tertentu, pertimbangan dari hakim, dia bisa untuk tidak dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan apapun. Dasarnya di mana? Di sini, di dalam pasal 54 ayat 1 rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Di sini sebetulnya hakim dalam memberikan pemidanaan harus ada tujuannya. Tujuannya apa saja? Ada di sini ya. Ada beberapa poin yang bisa kita lihat di dalam pasal 54 ayat 1 ini. Jadi dalam pemidanaan itu wajib mempertimbangkan bentuk kesalahan. Oke, yang pertama itu bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidananya sejauh apa? Seperti apa? Apakah ringan atau berat atau ada alasan-alasan apa di dalamnya? Terus motif dan tujuan dari pelaku tindak pidana. Motif dan tujuannya apa? Tentunya setiap orang yang melakukan tindak pidana pasti mempunyai motif dan tujuan yang berbeda-beda. Sama-sama mencuri, sama-sama membunuh, tapi tentunya mempunyai motif dan tujuan yang berbeda. Makanya di sini harus diperhitungkan sebagai mempidanakan seseorang melihat dari syarat-syarat itu. Nah, yang ketiga, sikap batin. Oke, sikap batin dari pelaku tindak pidana. Dia niat atau tidak sengaja atau merencanakan, itu juga dilihat dari hal tersebut. Terus juga tindak pidana dilakukan dengan rencana atau tidak direncanakan, karena akan berbeda ya ketika direncanakan. Di dalam KUHP kita juga dikenal tentang berencana. Juga di sini tapi di sini lebih diperhatikan lagi apakah dia melakukan tindak pidananya itu berencana atau tidak. Terus juga cara melakukan tindak pidana ya. Caranya seperti apa? Apakah dia caranya mudah atau misalkan caranya cukup kejam ya. Terus caranya atau keji misalkan seperti itu kan. Jadi dilihat caranya, apakah caranya yang dia lakukan itu apakah sesuatu yang bisa sangat merugikan atau tidak terlalu merugikan. Terus juga sikap dan tindakan pelaku. Oke, setelah melakukan tindak pidana, apakah ada rasa penyesalan? Apakah ada gangguan terhadap pikirannya atau jiwanya? Dia merasa bersalah, dia merasa tidak bisa mungkin dia biasa aja atau dia merasa bersalah atau dia jadi stres, itu bisa kemungkinannya seperti itu. Nah, terus juga riwayat hidup, keadaan sosial, keadaan ekonomi itu juga diperhitungkan dalam mempidanakan seseorang. Hakim melihat nih pada saat akan mempidanakan, melihat riwayat hidupnya seperti apa, keadaan sosial lingkungannya seperti apa, kondisi ekonominya seperti apa. Karena apalagi kita sering melihat bahwa orang yang melakukan tindak pidana itu banyak yang dikarenakan faktor ekonomi. Tapi faktor ekonominya apa? Apa karena dia rakus, tamak, apa karena dia butuh? Kan itu berbeda ya, itu adalah dua hal yang berbeda. Terus juga pengaruh pidana terhadap masa depan, ya. Pengaruh pidana terhadap masa depan dari si pelaku itu pun dipertimbangkan, ya. Pada saat si pelaku diberikan pidana, untuk masa depannya apakah lebih baik lagi atau lebih buruk justru kalau diberikan pidana. Terus juga pengaruh tindak pidana terhadap korban. Oke, pengaruh tindak pidana terhadap korban dan atau keluarga korban. Jadi pengaruhnya sejauh mana gitu, karena kaitannya dengan poin yang selanjutnya ya, pemaafan dari korban atau keluarganya. Ketika sudah dimaafkan oleh korban, ketika sudah dimaafkan juga oleh keluarganya, kita mau apa lagi gitu kan. Karena sekarang sih, kalau yang sekarang berlakunya di KUHP, meskipun sudah ada maaf dari korban, dari keluarganya, proses hukum tetap berjalan. Tetapi di dalam RUU KUHP, kalau sudah ada maaf dari korban atau sudah ada dari keluarganya, itu bisa dipertimbangkan oleh hakim untuk lebih meringankan. Terus juga nilai hukum dan keadilan. Oke, di sini di dalam pemaafan hakim itu kita karena selama ini mengenalnya mengenai kepastian hukum, sekarang kita lebih mengenal lagi yang namanya keadilan hukum. Kalau kepastian hukum kita hanya melihat hukum itu secara pasti, undang-undangnya ada enggak gitu. Tapi kalau keadilan, karena adil menurut satu akan tentu adil menurut orang lain akan berbeda. Tapi minimal di situ ada keadilan pada saat hakim memberikan vonis terhadap terdakwa, di situ ada keadilan. Jadi lebih dipertimbangkan lagi.
Nah sekarang, di mana sebetulnya konsep permaafan hakim di dalam RUU KUHP itu terdapat pada pasal 54 ayat 2, pasal 54 ayat 2 RUU KUHP. Ya, jadi ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukannya tindak pidana dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan apapun. Apa yang dipertimbangkan? Dipertimbangkan itu segi kemanusiaan dan segi keadilan. Di situ jadi berarti di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa permaafan hakim itu diberikan kepada mereka yang melakukan tindak pidana ringan. Ya, jadi tindak pidana ringan, terus juga keadaan pribadi dari si pelaku yang melihat faktor-faktor yang tadi sebelumnya di pasal 54 ayat 1 ya. Jadi ada beberapa faktor atau alasan yang melatar belakanginya ketika dia melakukan tindak pidana, terus juga keadaan pada waktu melakukan tindak pidananya. Nah, untuk penjelasannya, konsep permaafan hakim itu sebetulnya ada penjelasannya ya di dalam RUU KUHP. Jadi di sini dikenal dengan asas rehtelik pardon secara istilah, maka memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf kepada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Meskipun begitu, perbuatannya tetap disalahkan, jadi perbuatannya mah tetap salah, tapi dia tidak akan diberikan tindakan atau sanksi apapun. Salah satu alasan yang utamanya adalah mungkin dalam hal ini adalah untuk mengurangi over kapasitas dari lembaga pemasyarakatan. Karena kan sudah penuh sesak ya, ada over kapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Salah satu untuk mengurangi itu adalah dengan tidak memberikan sanksi atau pidana apapun kepada mereka yang melakukan tindak pidana ringan. Ya, hanya tindak pidana ringan ya. Kalau untuk tindak pidana yang berat seperti itu tidak dapat nih dikenakan ini. Tapi untuk meminimalisir ya, untuk meminimalisir kondisi sekarang lembaga pemasyarakatan Indonesia itu overkapasitas, jadi adanya salah satunya asas rehtelik pardon ini. Selain itu juga, selain untuk mengatasi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, kita akan lebih mengedepankan segi keadilan hukum dibandingkan kepastian hukum. Karena selama ini di dalam KUHP jelas yang berlaku, adalah kepastian hukum, ya. Makanya di sini lebih seimbang lagi, kepastian hukumnya ada, tapi kita mempertimbangkan segi dari keadilan hukum. Selanjutnya ada hal yang perlu dipahami di dalam kita memahami dari asas rehtelik pardon tersebut. Yang pertama adalah memahami ide dasar dari konsep permaafan hakim itu seperti apa. Terus yang kedua, memahami permaafan hakim dari perspektif Pancasila. Yang ketiga, memahami permaafan hakim dari segi perbandingan hukum pidana. Jadi nanti kita melihat apakah ada negara lain yang sama memberlakukan ini. Terus yang keempat, memahami permaafan hakim dari perspektif agama dan kesehatan. Jadi dalam merancang kitab undang-undang hukum pidana, para perancang atau perumus tersebut secara komprehensif melihat satu konsep dari berbagai sudut. Jadi tidak hanya dari segi yuridis saja, tapi bisa dilihat dari segi Pancasilanya, kita lihat dari segi perbandingannya, bahkan dari segi keilmuan yang lain, misalkan dari segi agamanya, ketika kita memaafkan, dari segi kesehatannya juga, ketika kita memaafkan seperti apa. Mungkin yang pertama dulu. Oke, di sini yang pertama itu mengenai ide pokok ya, ide pokok dari konsep dari permaafan hakim itu sendiri. Yang pertama, ide pokoknya itu adalah menghindari. Apa yang dihindari? Menghindari kekakuan atau absolutisme pemidanaan. Karena tadi ya sudah disinggung sebelum-sebelumnya, karena kita menganut asas legalitas yang mengedepankan kepastian hukum, maka hukum kita sifatnya kaku. Ketika ada orang yang pelaku, dia melakukan tindak pidana, ya sudah diancam hukuman pidana gitu. Tidak ada alasan lain gitu ya. Tidak ada alasan lain ketika dia sudah melakukan tindak pidana, dia dinyatakan memenuhi unsur, ya sudah selesai gitu. Jadi tidak ada dasar-dasar seperti di pasal 54 ayat 1 tadi, tidak ada tuh alasan-alasan mempidanakan seseorang, tidak ada hakim wajib memperhatikan hal-hal tersebut. Pedoman ya, tidak ada pedoman dalam mempidanakan. Nah, yang kedua, menyediakan klep atau kartu pengaman. Jadi di sini kartu pengaman itu agar istilahnya karena menganutnya ide keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, mereka sama-sama seimbang. Makanya di tengah-tengah itu
asas retalic pardon itu sebagai penutup, sebagai klep atau kartu pengaman. Terus yang ketiga, bentuk koreksi yudisial. Oke, karena asas legalitas itu sampai di KUHP ya, sampai saat ini itu masih harus terus dilaksanakan. Karena ingin perubahan pun nggak mungkin dengan jalan yang hanya sekedar wacana atau teori saja, tetapi dimasukkanlah ke dalam rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana. Makanya di sini disebutkan bahwa bentuk koreksi yudisial. Jadi langsung dimasukkan nih di dalam konsep RUU KUHP ya, dalam tentang retalic pardon ini. Terus juga pengimplementasian atau pengintegrasian dari nilai atau nilai paradigma hikmah kebijaksanaan dalam Pancasila. Di sini berarti hikmah kebijaksanaan dari seorang hakim. Ya, jadi hakim harus bisa nih tidak hanya melihat dari kepastian hukum, tapi juga melihat dari keadilan hukum. Terus juga pengimplementasian atau pengintegrasian tujuan pemidanaan ke syarat pemidanaan. Karena selama ini tujuan pemidanaan kan kita masih pakai yang lama, karena sekarang juga nantinya kita pada saat retalic pardon ini disahkan, RUU KUHP itu disahkan, maka konsep retalic pardon bisa dilaksanakan. Gitu. Jadi di sini dalam memberikan pemaafan atau pengampunan, hakim harus mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan. Jadi tidak serta-merta orang itu dipenjara aja, tidak serta-merta orang itu didenda. Jadi terdakwa itu harus jelas ketika dia diberikan vonis oleh hakim tujuan pemidanaannya apa. Gitu. Salah satunya itu dengan cara konsep retalic pardon ini. Nah, yang keenam, jadi syarat justifikasi pemidanaan tidak hanya berdasarkan asas kulpabilitas sebagai kesalahan, tetapi juga pada tujuan pemidanaan. Ya, tidak hanya melihat tindak pidananya ada, kesalahannya ada, oh sudah aja dipenjara, nggak seperti itu. Tapi dilihat ketika tindak pidananya ada, kesalahannya ada nggak tujuan pemidanaannya ketika dia diberikan vonis atau hukuman tertentu. Nah, yang terus selanjutnya permaafan hakim dari perspektif Pancasila, karena di sini hakim sebagai yang seorang penegak hukum ya, berarti yang mengadili di pengadilan harus mengimplementasikan kejujuran, mengedepankan keadilan dan kebenaran, juga memiliki karakter yang bijaksana, berilmu dan penuh pengabdian. Di sini berarti dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus bijak. Ya, harus bijaknya tidak hanya melihat dari segi undang-undang saja, ya kita sudah mulai jangan terlalu kaku, ya tidak terlalu kaku lagi bahwa pedoman utama itu hanya aturan saja, tetapi juga melihat dari segi keadilan hukum. Ya, keadilan hukumnya di mana? Berarti di sini mengedepankan yang namanya kebenaran, terus juga bijaksana, kan ya, berarti ketika ada orang yang didakwa terus ternyata alasan-alasannya juga ternyata bisa secara logis diterima oleh hakim juga harus mempertimbangkan hal tersebut. Ya, kalau kita melihat dari Pancasila, berarti pengimplementasian sila keempat dari Pancasila yaitu hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan ini juga yang menjadi dasar kenapa konsep permaafan hakim ini ada di dalam RUU KUHP. Selanjutnya mengenai permaafan hakim dalam perspektif perbandingan hukum pidana. Tidak hanya Indonesia saja yang nantinya akan melaksanakan, mengimplementasikan konsep ini, tetapi juga ternyata di negara lain, di beberapa negara sudah melaksanakan konsep dari permaafan hakim ini. Misalkan seperti di Belanda, di Yunani, dan di Portugal. Kalau misalkan di Belanda itu sudah ada istilahnya sama ya, retalic pardon, ada di dalam pasal 9A KUHP Belanda. Terus yang kedua itu ada dari Portugal yang dikenal dengan dispensa of pena atau waiver of penalty. Di situ mereka konsepnya hampir sama, yaitu tidak memberikan tuntutan atau melepaskan tuntutan dari petugas atau dari hakim atau dari petugas pemasyarakatan. Sama seperti di Yunani istilahnya itu judicial pardon. Sama pengadilan dapat menahan diri untuk tidak menjatuhkan pidana di situ. Jadi selain kita melihat dari mana sih sebetulnya ide permaafan hakim ini, kita juga bisa melihat bahwa ada di beberapa negara yang menerapkan hal yang sama.
Meskipun dengan istilah yang berbeda, tapi pada intinya si terdakwa itu tidak diberikan sanksi pidana atau tindakan apapun. Oke, di sini melihat bahwa permaafan hakim dalam perspektif agama dan kesehatan. Di sini karena saya ngambilnya dari agama Islam ya, dari Al-Quran, saya melihat ada di Quran surat An-Nisa ayat 135. Di sini disebutkan bahwa jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Ya, jadi betul-betul ya Pancasila mengamanatkan kita harus adil ya, khususnya untuk hakim pada saat memeriksa suatu perkara. Di dalam Al-Quran juga sama, yang ditekankan itu adalah dari segi keadilannya. Gitu. Jadi ketika Pancasila mengamanatkan seperti itu, ketika agama khususnya dalam Islam juga mengamanatkan untuk kita berlaku adil, maka tidak ada ruginya ketika nanti kita akan melaksanakan konsep tersebut. Ya, terus juga dari perspektif kesehatan sebetulnya ada juga nih bacaan mengenai forgive for good ya, dari maafkanlah demi kebaikan. Oke, di sini kebaikannya luas ya, tidak hanya kita secara individu bisa saling bermaafan, tapi juga di dalam hakim pada saat memeriksa suatu perkara dan ternyata perkaranya itu tadi ya syaratnya itu ringan, terus ada alasan-alasan yang melatar belakanginya, itu tentunya ketika memaafkan kita bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya gitu, dan itu sebetulnya harus diamalkan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Setiap orang, gak hanya kita sebagai individu saja, tapi dalam ranah nanti hakim kepada terdakwa itu harus mengimplementasikan rasa memaafkan tersebut. Jadi ada permaafan dari hakim ya, walaupun tadi ya si perbuatannya tetap disalahkan, tapi untuk vonisnya tidak diberikan sanksi pidana atau tindakan apapun. Nah, terakhir mungkin untuk kesimpulannya, dalam memberikan maaf atau pengampunan, hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan ya, mempertimbangkan tujuan pemidanaan. Jadi kita tidak hanya lagi memegang atau menganut asas legalitas, kita juga tidak hanya melihat dari kesalahan saja, dari kulpabilitas, tapi juga nanti akan lebih memperhatikan dari tujuan pemidanaan. Ya, jadi penting ya ketika kita mempidanakan seseorang itu jelas, tujuannya apa. Ketika kita ingin, misalkan hakim mempenjarakan seseorang, tujuannya jelas gitu. Tujuan pemidanaannya juga jelas, tidak hanya sekedar dia bersalah, dia masuk ke unsur-unsur tindak pidana dan dia dipenjara sudah, tetapi ada aspek-aspek di belakangnya yang harus diperhatikan dalam memvonis suatu kasus atau suatu peristiwa. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai konsep permaafan hakim dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang terdapat di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mudah-mudahan saya secara pribadi sangat berharap sekali RUU KUHP kita segera disahkan agar KUHP kita diperbaharui dan disesuaikan lagi dengan zamannya, karena KUHP kita sudah lama ya, KUHP yang kita pegang sekarang itu sudah lama dan sampai sekarang masih berlaku ya, sudah ratusan tahun dan harus diperbaharui. Nah, ketika diperbaharui kita akan menemukan konsep-konsep yang jauh lebih baik dibandingkan di KUHP. Mungkin begitu penjelasan dari saya, nanti kita akan lanjutkan lagi di materi selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.